Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andri ya. Hari ini kita akan membahas tentang tema HRD ya. Biasanya kalau seputar improvement atau kaizen, tapi hari ini kita coba membahas tentang tema ke HRD-an. Nah, kebetulan ini ada beberapa pengalaman ya yang mungkin bisa menjadi satu insight bagi rekan-rekan sekalian seputar HRD, baik yang berkecimpung di bidang HRD maupun di luar HRD, hanya untuk sebatas pengetahuan gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang step to develop people in company ya. Jadi kalau dari pengalaman saya sendiri mengimplementasikan konsep atau program ini sejak tahun 2019 ya. 2019 hasilnya cukup efektif ya. Kalau dilihat secara manpower productivity, kemudian secara manpower cost ya, itu di perusahaan semakin membaik gitu ya. Jadi tidak dipungkiri peranan manusia di dalam memajukan satu perusahaan itu cukup vital gitu ya. Jadi kalau kita hanya tergantung pada mesin, nah di balik itu mesin ada yang mengoperasikan. Nah, bagaimana membuat mesin itu agar beroperasi dengan baik? Ya, pertama dimulai dari orang-orangnya harus disetting secara baik pula. Ya, jadi bicara HRD itu cukup luas ya cakupannya ya, karena kalau mesin itu ada setting standarnya, tapi kalau manusia itu setting standarnya mungkin agak sedikit sulit ya. Karena banyak interlock ya. Kalau mesin kan dipencet tombol start gitu ya, langsung running sesuai dengan perintah. Tapi kalau manusia, mungkin rekan-rekan sekalian juga banyak menemui ya, kalau manusia ketika dipencet tombol start atau diberikan perintah gitu ya oleh atasan, ya bisa langsung jalan atau dianalisa dulu, atau mungkin tidak dijalankan, atau mungkin dianalisa kemudian tidak dijalankan ya, sehingga akan membuat secara kinerja perusahaan itu akan terganggu ya. Jadi bagaimana step by step develop people in company, coba kita akan bahas. Kebetulan ini materinya cukup banyak ya. Jadi di hari ini ada beberapa materi terutama terkait dengan human resource framework ya. Nanti coba kita highlight sebentar lah ya. Ya, jadi kalau di dalam pengembangan SDM itu sendiri cukup banyak ya cakupan atau skupnya ya. Mulai dari latar belakang bisnis. Nah, jadi seorang HRD itu juga harus mengetahui kenapa perusahaan itu bisnis tersebut gitu ya. Jadi kalau belum tahu coba bisa digali terlebih dahulu ya. Jadi sebagai seorang HRD itu harus mulai berubah fungsinya menjadi bisnis partner ya. Jadi secara tidak langsung perusahaan itu sedang berbisnis apa sih gitu ya. Jangan-jangan produknya sendiri itu nggak familiar gitu. Atau di market siapa customernya gitu ya. Kemudian setelah mengetahui faktor eksternal, di internalnya berapa total employee-nya mungkin tahu ya kalau itu ya. Tapi mesinnya apa saja gitu ya. Kemudian secara gambaran umum bagaimana proses di dalam menjalankan mesin itu. Ya, dengan kita mengetahui seluk-beluk seputar bisnis gitu, seorang HRD itu akan bisa untuk memetakan bagaimana membuat atau menyeting strategi di dalam pengembangan SDM-nya ya. Jadi dimulai dari business purpose and its people ya. Kemudian materi yang kedua ini seputar human resource management framework ya. Yang ketiganya dimulai dari organization development ya. Jadi sebelum menjalankan organisasi itu ada desainnya terlebih dahulu ya. Dilihat dari fungsi-fungsinya nanti apa yang ada di perusahaan, kemudian dari sana kita mau membuat strukturnya itu seperti apa untuk menjalankan fungsi dari bisnis proses tersebut. Nah, kemudian berapa jumlah orangnya, kemudian apa job desk-nya, kemudian apa spesifikasi kualifikasinya, itu semua adanya di organization development. Nah, setelah desain organisasi atau kebutuhan manpower-nya itu sudah ada gambaran gitu ya, kira-kira mau hire berapa orang gitu ya, kemudian speknya juga clear untuk menjalankan bisnis itu butuh spek seperti apa. Nah, barulah tim rekrutmen nanti akan bergerak dengan efektif ya.
tidak jarang di satu perusahaan itu tim rekrutmennya juga nggak tahu job desk-nya yang akan direkrut tuh apa gitu ya. Jadi usernya cuma minta saya butuh orang gitu ya, orangnya untuk di bagian produksi. Nah produksi itu kan cakupannya cukup luas gitu ya, atau saya butuh orang di bagian supply chain itu. Supply chain juga cukup luas cakupannya ya, mulai dari order material gitu ya, kemudian kedatangan, persiapan di gudang, nah terus pengiriman. Nah itu yang bagian mananya ya. Jadi kalau tim rekrutmennya itu tidak membuat spesifikasi atau kualifikasi yang spesifik, nanti yang ada rekrutmen ya yang asal ada orang gitu ya. Kalau ceritanya asal ada orang, nah inilah yang awal mula menjadi kendala di dalam organisasi ya. Jadi nanti akan banyak masalah yang timbul ya, baik itu dari sisi development people-nya gitu ya, akan kesulitan karena kalau orang yang background-nya non teknik gitu dikasih tahu tentang technical, waduh itu ya cukup berat sih, setengah mati juga dalam memberikan pelatihan atau development terhadap yang bersangkutan. Bukan berarti nggak bisa, tapi learning curve-nya itu cukup panjang. Tapi beda cerita kalau kita sesuaikan dengan kebutuhan di awal ya, misalnya proses produksi Anda related dengan bahan baku chemical, lah cari background orang-orang produksi itu dari teknik kimia. Teknik kimia pun itu juga ada beberapa jurusan. Nah, ini juga harus sedikit banyak memahami. Kalau proses di dalam bisnis produksi Anda itu related dengan mass production gitu ya, tidak melibatkan proses yang terlalu rumit, terutama untuk proses chemical seperti itu ya. Nah, seperti contohnya misalnya padat karya untuk pembuatan sepatu gitu ya. Itu kan tidak terlalu dibutuhkan knowledge related terhadap kimia. Tapi kalau padat karya itu membutuhkannya lebih ke mana? Membutuhkannya lebih ke pengetahuan bagaimana mendesain proses kerja atau bagaimana menghitung cycle time, takt time gitu ya. Dan untuk memenuhi kebutuhan itu saya rasa akan lebih tepat ketika orang-orang yang dipasang di sana adalah orang-orang dengan background misalnya teknik industri ya. Itu seputar rekrutmen. Kemudian udah dapat orangnya nih, begitu masuk kalau experience kira-kira masih perlu dilatih nggak? Nah, mentang-mentang experience itu ya, bayarannya juga cukup mahal, kemudian nggak dilatih, yang ada nah tidak sesuai dengan spesifikasi atau kualifikasinya untuk bekerja ya. Jadi inilah tugas dari seorang HR ya, untuk memetakan keseluruhan ya, mulai dari proses organisasinya didesain, kemudian membuat standar kualifikasi, job desk dan lain-lain, kemudian proses rekrutmennya. Rekrutmen udah datang, kemudian dicek kompetensinya bagaimana untuk menjalankan fungsi tersebut. Nah, disitulah nanti akan masuk ke program pengembangan lebih lanjut, yakni program pelatihan ya, baik yang bersifat mendasar, kemudian program pelatihan yang sudah mulai menjurus ke spesifik gitu ya, ataupun program pelatihan yang memang terkait dengan leadership karyawan ya. Jadi itu cukup luas ya, cukup banyak yang bisa dipelajari di seputar HRD ya. Kemudian ketika orang-orang sudah berkontribusi dengan baik itu, mau memberikan tenaga, waktu dan pikirannya untuk perusahaan, ya pasti akan ada semacam penilaian gitu ya, penilaian yang lebih terukur gitu ya, sehingga apa? Sehingga karyawan merasa oke, saya sudah berkontribusi, saya sudah memberikan yang terbaik. Kemudian perusahaan juga mengapresiasi sesuai dengan kontribusi karyawan. Nah, di sini fungsi performance management. Ya, jadi nanti akan diukur bagaimana kinerja seseorang di dalam menjalankan tugas maupun fungsinya. Ya, di sini pastinya akan related dengan KPI gitu ya. Kemudian nanti dari KPI itu bagaimana achievement-nya atau measurable-nya. Kemudian nanti ada performance dialog di dalamnya ya. Dialog pencapaian kinerja antara atasan kemudian dengan subordinatnya, atau mungkin didampingi dengan pihak SR-nya gitu ya untuk berkomunikasi. Nah, selain itu nanti juga akan nempel ke Human Resource Management Framework yang berikutnya adalah apa? Nah, ini yang paling dinanti-nanti ya,
Kenapa orang bekerja? Pak, saya cari duit, Pak. Ya, betul. Ya, jadi nanti tapi ingat, tidak hanya melulu soal uang ya. Jadi ini bicara reward itu atau retention programnya itu bisa berupa adjustment, bisa berupa promosi gitu ya. Atau misalnya kalau di perusahaan tahunan ada jatah gitu untuk dibagi-bagi bonus gitu ya. Nah, porsi paling banyak akan diberikan ke siapa. Nah, ini fungsi dari nanti performance management. Nah, dari keseluruhan framework itu tadi, ketika cycle-nya itu sudah terpenuhi semua, nah nanti akan muter ya PDCA lagi ya. Mulai dari hasil kinerja yang bersangkutan seperti ini, di dalam menjalankan fungsinya nanti akan dibutuhkan pelatihan seperti ini untuk menunjang. Nah, itu akan berkelanjutan seperti itu. Ya, kurang lebih nanti materi yang akan kita bahas seperti ini ya, dimulai dari bisnis proses dan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, ini kebetulan, ini saya geser, saya kecilin ya. Ini kebetulan saya pernah ada satu klien ya, yang saya sebar kuesioner, kurang lebih hasil kuesioner atau surveinya seperti ini ya. Ini related dengan Human Resource Management Framework yang tadi saya sampaikan di awal. Ya, jadi yang pertama terkait dengan jumlah manpower atau tim untuk mencapai target-target yang diberikan oleh perusahaan. Bagaimana? Nah, 57% itu mengatakan kurang gitu ya. Artinya saya kekurangan orang gitu ya. Nah, benar nggak kekurangan orang? Atau ini masalah kualifikasi orangnya? Nah, ini juga perlu diidentifikasi lebih lanjut ya. Kemudian yang kedua, pembagian tugas dan tanggung jawab clear atau tidak gitu di organisasi. Ternyata 57% juga menyatakan kurang clear ya. Jadi cukup banyak karyawan yang saya sebenarnya tugasnya apa sih Pak gitu ya. Saya kadang diminta ini, kadang diminta itu, saya udah jalankan ini, jalankan itu. Sebenarnya apa sih tugas dan tanggung jawab saya gitu ya. Ya, itu juga menjadi salah satu poin yang menjadi sorotan ya di salah satu klien kami. Kemudian yang ketiga adalah jenjang karir di perusahaan. Ya, ini masih 50-50 ya kalau dibilang ya. Ada juga perusahaan yang secara jenjang karir sangat bagus, jadi employee itu sangat satisfied. Jadi survei ini tergantung ya, tergantung dari setiap perusahaan. Jadi tidak baku ya. Bisa saja secara jumlah manpower ada yang cukup, sudah memenuhi gitu ya. Secara jenjang karir juga sudah sangat bagus, ada juga seperti itu. Tapi di dalam case ini secara jenjang karir di perusahaan itu kurang satisfy ya. Tapi angkanya nggak terlalu signifikan, miring di kurang ya. Kemudian kualifikasi tim dengan kebutuhan pekerjaan. Nah, jadi ini ternyata sudah memenuhi ya. Sudah sesuai karena salah satu klien kami ini memang spesifik di bidang tertentu gitu ya. Kemudian pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, ternyata 81% itu bilang kurang gitu. Jadi untuk pelatihannya sendiri itu masih jarang-jarang dilakukan. Kemudian penetapan target kerja gitu ya. Dan penilaian terhadap karyawannya itu 50% mengatakan sudah sesuai ya. Jadi nggak ada isu, nggak ada masalah. Kemudian ada masalah, tapi secara persentasenya nggak terlalu besar gitu ya. Kemudian arahan dan bimbingan atasan kepada karyawan sudah cukup. Sistem reward di perusahaan juga. Nah, ini ujung-ujungnya kalau terhadap reward di perusahaan itu banyak yang mengatakan, Pak ini kurang Pak gitu ya. Nah, jadi nanti itulah yang coba kita akan bahas di dalam sesi kali ini, tapi satu persatu ya, nggak langsung selesai semua karena materinya juga cukup banyak ya. Jadi kita mulai dulu ya dari what business are we in. Nah, jadi sebenarnya di suatu perusahaan itu memiliki core bisnis gitu ya, atau memiliki purpose atau tujuan bisnis, sedang bergerak di bidang apa gitu ya. Misalnya di bidang retail, di bidang manufacturing gitu ya, di bidang distribusi, atau di bidang building, atau bidang chemical dan lain-lain ya. Nah, bisnisnya apa? Kemudian kenapa memilih bisnis tersebut? Nah, jadi ini biasanya dari owner gitu ya. Mungkin melihat segmentasi marketnya masih bagus, terbuka lebar gitu ya, atau future-nya juga sangat prospek gitu ya.
Kemudian bagaimana menjalankan bisnis Anda gitu ya. Nah, biasanya ini terkait dengan bisnis proses di perusahaan gitu ya. Setiap perusahaan biasanya ada fungsi penjualan atau marketing atau sales gitu ya. Misalnya diawali dari permintaan order. Nah, itu biasanya digambarkan dalam bentuk bisnis proses. Nanti mulai dari order, kemudian info ke siapa ya, BBSI, dari BBSI nanti akan pesan raw material gitu ya. Nah, ini bisnis prosesnya seperti apa gambarannya. Nah, jadi ini kita harus ada gambaran ya, minimal ada gambaran. Kalau blank sama sekali ini bahaya. Jadi nanti untuk setting kebutuhan manpowernya juga akan terkendala ya. Kemudian who you need to run your business. Nah, kira-kira untuk menjalankan bisnis proses tersebut siapa saja BSI yang dibutuhkan, berapa banyak, apa kualifikasinya gitu ya, sehingga Anda bisa menjalankan bisnis dengan baik. Nah, yang berikutnya saya geser lagi. Nah, yang berikutnya kapan Anda memulai bisnis gitu ya? Di mana bisnis Anda berlokasi dan berapa banyak investasi? Mungkin ini lebih ke sisi owner gitu ya, atau pemangku saham gitu ya. Nah, ini adalah gambaran identifikasi awal seorang HR itu setidaknya ada gambaran gitu ya. Harus mengetahui bisnis apa, kemudian latar belakang bisnisnya apa, ke depan target, milestone atau goal atau cita-cita perusahaan seperti apa, kemudian bagaimana menjalankan bisnis prosesnya, kemudian orangnya itu bagaimana yang dibutuhkan, kemudian berapa banyak yang dibutuhkan, dan lokasi bisnisnya itu di mana, kemudian kira-kira evaluasi tiap tahun itu berapa ya, setidaknya ada gambaran gitu ya. Total productionnya berapa, kemudian kalau perlu tahu informasi tentang EBITDA-nya, atau kalau sudah perusahaan terbuka kan ada profitnya ya, itu dipublish di portal websitenya misalnya. Oke ya. Nah, ya jadi sharing kita nanti akan lebih banyak tentang siapa yang dibutuhkan ya, siapa yang kamu butuhkan untuk menjalankan bisnis ya. Jadi terkait dengan people, karena hari ini sesuai dengan opening saya tadi, saya akan lebih banyak sharing terhadap human resource management ya, secara framework maupun pelaksanaannya di aktualnya seperti apa ya. Jadi dimulai dari human resource framework ya. Kalau secara umum HRD itu gambarannya nggak jauh-jauh dari gambar rumah ini ya. Jadi ada payungnya itu organization development gitu ya, mulai dari organization design, kemudian nanti ada manpower planning, kemudian ada succession plan gitu ya, terkait dengan regenerasi para pimpinan di organisasi atau ekspansinya gitu ya. Kemudian nanti ada proses, ini mungkin saya ambil laser pointer ya. Jadi ada setelah organization development-nya ini clear ya, kemudian baru rekrutmen tuh bekerja ya. Sourcing kriterianya seperti apa, kemudian placement-nya nanti di mana gitu ya. Kemudian nanti akan bekerja sama dengan siapa ya, mau langsung nyari sendiri, mau rekanan dengan headhunter, atau misalnya rekanan dengan kampus-kampus gitu ya, untuk pemenuhan kebutuhan manpower atau hal yang lain. Ini tugas dari fungsi rekrutmen. Kemudian ada people development management, ya, ini related dengan pelaksanaan training ya. Kemudian identifikasi orang-orang berpotensi atau talent, kemudian pembuatan development plan untuk mereka, kemudian ada promosi atau demosi gitu ya. Ini salah satunya adalah tugas dari people development. Kemudian performance management ya. Performance management ini terkait dengan kinerja. Ya, kalau kinerjanya bagus, diberikan apresiasi, pun bisa diberikan arahan ya, coaching maupun konseling. Pun sebaliknya, kalau kinerjanya kurang gitu ya, sama bisa diberikan coaching maupun konseling. Kemudian ada termination management ya. Ini biasanya kalau terkait dengan orang pensiun atau resign, atau misalnya ada hal lain gitu ya, tidak sesuai dengan visi misi perusahaan ya, PHK dan lain-lain ya.
Kemudian secara fundamentalnya itu ada reward management, kemudian industrial relation ya, terkait dengan hubungan industrial ya, baik itu internal dengan karyawan maupun eksternal dengan pihak-pihak yang ada di luar. Kemudian personal management ini biasanya terkait dengan absensi, penggajian seperti itu ya. Nah, kurang lebih human resource management itu frameworknya seperti ini ya, rekan-rekan sekalian ya. Nah, adapun kalau bicara HR itu saat ini sedang bertransformasi gitu ya. Idealnya HR itu sudah tidak banyak lagi pekerjaan administratif ya di sini. Karena apa? Saat ini teknologi sudah banyak yang mendukung ya untuk mendigitalisasikan ya absensinya, ya sistem penggajian atau payrollnya dan lain-lain ya. Sehingga fungsi administrasi ini ketika mengecil itu ya, job atau pekerjaan HR itu bisa dialihkan untuk hal-hal yang sifatnya itu lebih strategis. Ya, jadi administrasi yang mengecil, kemudian dinaikkan itu lebih ke mana? Performance enhancement ya. Jadi performance di HR-nya itu lebih bicara tentang strategi. Nah, ini HRD zaman now ya kalau dibilang ya. Kalau zaman dulu itu karena belum usum digitalisasi, bahkan absensi itu masih pakai ceklok gitu ya. Pakai kertas itu ya, di tanda tangan manual. Nah, sekarang ini udah semuanya automation ya. Bahkan sampai ke sistem penggajian. Nah, dari sini kalau diilustrasikan HR itu kalau dulu ya seperti kupu-kupu dalam kepompong ini, kepompong kupu-kupu ya, nggak kemana-mana itu ya. Tapi kalau sekarang harusnya udah mulai terbang ya. HR ini udah mulai terbang ya, jadi dinamis ya. Fungsinya itu sebagai business partner ya, partnering terhadap bisnis. Jadi seorang HR itu juga harus familiar dengan operasional, sering-sering ketemu dengan karyawan di operasional gitu ya. Sehingga tahu mengidentifikasi kira-kira kebutuhan operasional apa, sehingga di fungsi HR bisa menjawab atau mensupport apa. Ya, tadi bicara HR itu fungsinya lebih ke strategik ya, bukan lagi terhadap fungsi administratif atau pekerjaan terkait penggajian, administrasi, absensi dan lain-lain ya. Kemudian masuk ke organization development ya. Jadi organization development di role ini ya, tadi disampaikan beberapa poin ya. Yang pertama adalah tentang desain ya, desain organisasi ya. Ada beberapa pilihan alternatif gitu ya. Ya, jadi ada yang menerapkan istilahnya flat organization gitu ya, organisasi yang enggak terlalu banyak layering ya. Ada juga yang ya enggak flat, itu apa ya, kebalikannya ya. Jadi layernya itu cukup banyak, plus minus ya. Jadi kalau bicara bisnis proses misalnya, ini ada saya gambarkan sebagai contoh ya. Dimulai dari order ya, kemudian ada planning, setelah planning nanti ada proses produksinya gitu ya. Kemudian ada quality check, kemudian ada delivery ya. Setelah dicek oke, kemudian bagian pengiriman nanti ada tagihan, kemudian ada misalnya after sale service, atau biasanya kalau beli produk itu ada technical support gitu ya. Nah, bagaimana mendesain organisasi dari bisnis proses ini ya? Pertama, strateginya dulu. Nah, mau layernya berapa gitu ya? Misalnya untuk menjalankan bisnis atau usaha ini saya membutuhkan seorang chief operation gitu ya. Ya, jadi chief operation misalnya di layer paling tinggi gitu, atau layer 1. Nah, ini job fokusnya apa gitu ya, terhadap bisnis growth. Bagaimana membawa bisnis ini arahnya mau kemana chief operation ini. Ya, kemudian untuk menjalankan fungsinya chief operation itu disupport oleh berapa fungsi gitu ya, atau berapa departemen atau divisi. Nah, layer berikutnya adalah misalnya mau dipasang itu manajer gitu ya. Manajer fungsinya apa? Strategik. Nah, pasti ya, nggak mungkin manajer yang fungsi day to day operasional untuk input segala macam, nggak mungkin. Ya, jadi lebih ke fungsi strategik ya, baik strategik di departemen maupun divisi. Kemudian pengelolaan ya, achievement terhadap target. Kemudian layer yang berikutnya, seorang manajer bisa menjalankan fungsinya di beberapa unit ya, disupport oleh
fungsi berikutnya atau layer ketiga adalah supervisor. Nah, supervisor ini fungsinya atau job fokusnya adalah manage unit ya, atau manage sebuah fungsi. Nah, terutama fungsi-fungsi untuk mensupport kebutuhan departemen ya. Makanya ada departemen misalnya PPSI. Nah, ada nanti fungsi logistik dan pengiriman misalnya gitu ya. Kemudian ada fungsi untuk gudang penyimpanan gitu ya. Nah, ini dibutuhkan supervisor layer. Kemudian untuk menjalankan itu nggak mungkin kan seorang supervisor itu misalnya ritme pengirimannya dalam sehari itu frekuensinya cukup banyak gitu ya. Dia yang input sendiri itu pasti akan mabok. Nah, di situ akan dibutuhkan staff atau fungsi untuk menjalankan operation itu apa. Nah, ini biasanya turun lagi menjadi layer keempat, yakni fungsi di organisasi sebagai staff atau operation ya, atau admin atau operator seperti itu ya. Kemudian fokusnya apa? Day to day aja, sesuai dengan perintah atau direction dari atasan. Ya, kurang lebih seperti ini ya kalau di OD. Kemudian bicara masih di OD ya, kalau dilihat setelah desain organisasinya kita sudah tetapkan ya, saya mau 4 layer itu, 4 layer dengan job fokusnya seperti ini. Kemudian kalkulasi ya, jumlah manpower atau manpower planning. Nah, ini masih di fungsi organization development ya. Kenapa? Agar jumlah manpower yang dibutuhkan tuh nggak berlebih maupun nggak kurang gitu ya. Karena kalau berlebih nanti orang banyak idle, selain itu nanti cost operasionalnya juga bengkak, orang banyak idle juga nggak bagus, nanti banyak ngerumpi atau banyak membahas hal-hal yang kurang bagus gitu ya, atau malah mementingkan kepentingan pribadi ketimbang di perusahaan. Kalau terlalu berlebih nanti orangnya juga akan stres, nggak produktif gitu ya. Jadi harus idealnya itu berapa ya. Kemudian caranya bagaimana? Yang pertama dilakukan job mapping ya. Job mapping ini bisa rekan-rekan sekalian menggunakan RACI ya. RACI mungkin baru dengar atau sudah pernah dengar atau sudah pernah implementasi ya. Jadi R-nya itu responsible, siapa yang akan menjalankan. Nah, gitu ya. A-nya itu accountable, siapa yang bertanggung jawab. Nah, C-nya itu consult. Dia harus bertanya ke siapa kalau ada kendala, diskusi ya. Kemudian I-nya itu inform. Ya, dia harus menginformasikan hasil pekerjaannya itu ke siapa saja. Ya, jadi ini fungsi job mapping. Dalam aplikasinya ya, beberapa job mapping ini saya gunakan ketika ada beberapa fungsi tersebut pasti ada job desk-nya gitu ya. Job desk-nya nanti siapa yang menjalankan, siapa nama-namanya gitu ya, di mapping. Ya, jadi jangan sampai pekerjaan itu saling tumpang tindih gitu ya. Nanti kalau saling tumpang tindih, yang ada pekerjaan itu akan saling diandalkan oleh karyawan. Ya, kemudian setelah kita lakukan job mapping, baru kita ukur workload analisisnya seperti apa. Ya, jadi dalam mengerjakan satu pekerjaan, dia berapa lama, kemudian dalam satu hari berapa frekuensinya gitu ya. Kemudian setelah tahu frekuensinya, berapa total waktu dibutuhkan dalam sehari untuk dia menjalankan tugas tersebut. Ya. Jadi nanti akan bisa terlihat apakah orang ini loadnya rendah atau loadnya tinggi gitu ya. Ya, idealnya sih kalau saya sendiri settingnya 80-20 ya. 80% itu pekerjaan utama, 20% itu pekerjaan saling mensupport fungsi lain. Nah, jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik saling mensupport fungsi atau pekerjaan lain 80%, artinya harus dirotasi. Artinya dia bukan dibutuhkan di fungsi itu, tapi di fungsi lain gitu ya. Jadi jangan sampai salah, 80% pekerjaan utama, 20% pekerjaan tambahan. Ya, oke. Nah, ini kurang lebih manpower planningnya ya, dari keempat layer tadi ya, serta bisnis proses ya. Ini bisnis prosesnya ya, mulai dari order, planning, production, quality check, delivery, payment, after sales service-nya. Untuk chief operation, nah, chief operation ini fokusnya ke business growth. Kalau semuanya, wah kayaknya impossible, jadi dibagi menjadi 2 misalnya. Dari order, planning, serta production, 1 chief operation. Kemudian quality, delivery, payment, sama after sales service-nya itu 1 chief operation misalnya gitu ya. Berarti dibutuhkan 2 orang. Nah, kemudian untuk menjalankan fungsi manajerial, nah, fungsi manajerialnya misalnya ada departemennya, berarti sesuai dengan bisnis proses misalnya.
masing-masing satu. Nah, berarti in total itu ada 7 dibutuhkan. Nah, nanti untuk sales sendiri, nah, misalnya region atau areanya itu cukup besar gitu ya, sehingga dibutuhkan supporting lebih banyak gitu. Tapi lebih banyak, banyaknya berapa harus bisa dikalkulasi gitu ya. Jadi supervisor misalnya di area Jabodetabek 1, kemudian di area mana Sumatera 1, kemudian di area Jawa 1. Nah, berarti ada butuh berapa gitu ya untuk mengelola semua order yang masuk. Kemudian untuk planning supervisornya berapa, kapasitinya berapa gitu ya. Dihitung masing-masing ini simulasi aja, simulasi. Jadi pesan yang ada di sini adalah kita harus menghitung ideal kebutuhan manpower itu berapa gitu ya. Oke. Nah, seperti ini sebelum dilakukan rekrutmen ya kalau bisa ya. Pak, kalau perusahaannya udah jalan lama bagaimana? Direview aja. Direview kira-kira idealnya butuh berapa orang gitu ya untuk menjalankan fungsi tersebut. Kalau kurang gimana Pak? Kalau kurang ya ngerekrut lagi. Kalau berlebih gimana Pak? Kalau berlebih ya nanti kalau ada ekspansi itu atau ada yang resign atau ada yang pensiun itu ya untuk fulfillmentnya mungkin bisa dipertimbangkan ulang gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah setup job desk. Nah, tadi udah tahu nih, saya layeringnya ada 4, kemudian dari 4 layering di-compare dengan bisnis proses saya membutuhkan sekian jumlah orang. Ya, sekian jumlah orang ini sebelum melakukan rekrutmen kita harus setup apa? Job desk-nya dulu. Jangan lupa, job desk penting sekali. Kalau nggak ada job desk, bagaimana seorang recruiter bisa mengidentifikasi kualifikasinya mau seperti apa gitu ya. Jadi penetapan tugas dan tanggung jawab serta kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian kenapa? Agar pelaksanaan tugasnya itu efektif. Kualifikasi yang dibutuhkan juga sesuai ya. Penyusunan job desk ya. Job desk dilihat dari apa? Tadi fokusnya kemana gitu ya. Fokusnya business growth gitu ya. Satu orang ini chief operation, kebutuhan profilnya apa? Pertama mengelola sales dan marketing. Nah, tadi kan ada 3 area ya. Order, planning, serta production. Sales and marketing, perencanaan dan produksinya. Kemudian yang kedua mengembangkan atau ekspansi bisnis. Nah, karena apa? Business growth, ingat. Kemudian yang berikutnya apa? Ya itu didefinisikan. Tapi jangan terlalu dipaksakan banyak. Kalau memang sedikit, ya sedikit aja. Kemudian kualifikasinya apa? Wah, seorang chief operation ini untuk menjalankan fungsinya dibutuhkan minimal 10 tahun. Nah, ini kualifikasi. Jadi nanti orang rekrutmen ketika akan melakukan sourcing, dia akan nanya, Bapak selama berkecimpung di perusahaan sebagai chief operation, handle areanya apa saja? Misalnya, oh saya sales and marketing serta production-nya aja. Berarti untuk perencanaan ini nanti akan menjadi identifikasi kebutuhan pengembangan. Kalau memang secara kualifikasi bisa ditolerir ya. Kalau tidak, ya cari kandidat yang sesuai gitu ya. Kalau cari kandidat yang sesuai itu langka gitu ya, ya di develop. Itu nanti fungsi dari training and education-nya. Ya, ini kualifikasinya. Memahami market produk di Indonesia. Nah, karena misalnya bisnisnya hanya ada di Indonesia. Kemudian skill yang dibutuhkan apa? Misalnya strategic market gitu ya, blue ocean strategi atau hal yang lain gitu ya. Kemudian karena di operasional, jadi harus paham operasional excellent misalnya. Beberapa sistem untuk menjalankan atau membuat operasional itu lebih handal itu kan ada ya. Ya, ini kurang lebih ya pembuatan job desk seperti ini. Nggak usah banyak-banyak gitu ya. Yang penting clear fungsinya untuk apa, tugas dan tanggung jawabnya apa, sehingga kualifikasi serta skill yang dibutuhkan apa itu jelas. Ya. Oke. Nah, masih di OD ya. OD cakupannya cukup luas ya. Nah, jadi ini Pak tugas OD banyak memang. Ya, jadi nanti membuat job katalog dan lain-lain gitu ya. Nah, ini bicara succession planning gitu ya. Yang pertama membuat succession planning. Untuk apa sih? Untuk memenuhi kebutuhan manpower di organisasi ya. Nah, caranya bagaimana? Membuat succession chart. Ya, jadi peta gitu ya, peta chart siapa nanti yang akan menggantikan misalnya manajer gitu ya, siapa yang dibidik gitu ya. Ini belum menduduki posisi manajer, tapi siapa yang dibidik untuk menjadi
seorang manajer. Nanti di antara manajer siapa yang akan dibidik untuk menjadi chief operationnya ya. Jadi harus diidentifikasi fungsinya untuk apa. Jadi kalau ada some case gitu ya, misalnya resign atau meninggal atau hal lain ya, vakan di situ, kita akan punya backup. Kalau nggak punya backup gimana Pak? Nah, sourcing dari luar. Sourcing dari luar itu plus minus ya. Jadi plus minusnya lebih banyak minusnya kayaknya ya. Jadi plusnya itu ya kita akan mungkin source-nya lebih banyak gitu ya. Minusnya apa? Ya ring atau apa budgetnya biasanya agak berlebih gitu ya. Selain itu nanti perlu adaptasi, belum tentu dengan culture perusahaan itu cocok gitu ya. Kemudian karyawan di dalam juga akan melihat, wah Pak saya jenjang karirnya berat nih kayaknya Pak gitu ya, nggak bisa lagi lanjut gitu ya. Ya jadi itu fungsi dari succession plan. Nah, kemudian yang berikutnya ya fungsi OD masih ya itu seputar untuk job rotation ya. Jadi untuk memenuhi apa succession planning, bagaimana seorang OD itu mendesain ya. Saya punya talent gitu. Talent ini untuk menduduki suatu posisi misalnya manajer itu tadi, dia harus memahami area atau unit ini gitu ya. Nah, sehingga dibutuhkan job rotation. Cuman memang banyak pertimbangannya untuk job rotation ini karena apa? Salah satu benefit ya kalau dibilang mengurangi kejenuhan bekerja gitu ya, menguji ya, ceritanya menguji gitu ya, menguji skill dan kompetensi karyawan. Kemudian mencari kesesuaian pekerjaan yang paling tepat ya. Jadi nanti saya mau rotasi si A ini sebagai talent atau suksesor yang saya bidik kemana untuk menjabat posisi berikutnya. Ya jadi kendala atau tantangannya adalah pertama diperlukan investasi biaya dan waktu gitu ya. Otomatis orang nggak tahu saya rotasi, dia akan banyak belajar, learning curve lagi, itu investasi. Belajar pun itu belum tentu nanti ketika megang di unit tersebut belum tentu smooth gitu ya. Bisa jadi nanti timbul masalah. Nah ini konsekuensi ini yang perusahaan itu menjadi salah satu challenge-nya ya, mau dijalankan atau ya ada pertimbangan lain gitu ya. Nah kemudian berpotensi tidak puas karyawannya ya, karena dia akan bingung sebenarnya saya mau diapain ini, kok saya diputer-puter terus ya. Nah kalau tidak diberikan penjelasan kepada karyawan nanti akan berdampak kurang bagus ya, karyawan akan berpikir macam-macam. Nah ini baiknya dikomunikasikan, kamu sebagai talent akan dirotasi seperti ini, tujuannya seperti ini. Kemudian bisa berpotensi terhadap kinerja departemen atau unit ya, karena dengan dilakukannya rotasi itu ya itu tadi saya sampaikan di depan ya, belum tentu yang bersangkutan langsung bisa menjalankan fungsinya. Bisa jadi dibutuhkan learning curve ya, karena yang bersangkutan secara knowledge, secara skill atau secara kompetensi masih ada gap atau kebutuhan yang harus dikembangkan ya. Nah kemudian 6 poin itu tadi ya terkait dengan OD ya. Oke, sebelum lanjut ke poin berikutnya ya, kita break dulu satu video dulu ya. Nanti coba saya edit, kemudian kalau ada pertanyaan dipersilahkan, kalau bisa saya jawab saya akan jawab, kalau enggak mungkin rekan-rekan yang lain juga bisa sharing ya. Oke, terima kasih. Materi sesi kali ini saya cukupkan sekian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.